Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Kang R di Kang R Channel. Seperti biasa kita akan diskusi dengan beberapa tema ya tentang mengkaji Al-Quran, yang mudah-mudahan Pak insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sebelumnya Kang R sudah membahas beberapa video yang pada intinya bahwa dari judul-judul itu menekankan atau menggambarkan betapa rahmat Allah itu sangat luas, tidak terbatas, meliputi segala sesuatu. Nah, pada kesempatan kali ini Kang R akan membahas tema yaitu berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah salah satu kandungan yang ada di sebuah hadis qudsi yang nanti akan saya bacakan, di mana dalam hadis qudsi tersebut ada beberapa makna kandungannya. Nah, langsung saja saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana inda dhoni abdi bi. Jadi di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad serta Imam Tirmidzi, Allah berfirman, saya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Atau dalam riwayat lain, wa ana ma'ahu hina dzakarani. Dan saya bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia hamba itu mengingatku, kata Allah, di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Atau bisa juga fi mala'in khairim minhu. Apabila dia mengingatku pada suatu kelompok ya, pada suatu jamaah perkumpulan, maka aku akan menyebut nama-namanya pada suatu kelompok yang lebih baik daripadanya. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat, teman-teman ya. Jadi ketika kita berkumpul, berzikir bersama-sama kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang berzikir tersebut di hadapan para malaikat. Wa ini qataraba ilayya shibran. Dan apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka taqarrabtuhu ilaihi dhira'an. Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa ini qataraba ilayya dhira'an yaqtarabtuhu ilaihi ba'an. Atau taqarrabtuhu ilaihi ba'an. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ya, satu depa itu satu rentangan tangan ya teman-teman ya. Ketika kita merentangkan tangan dari ujung tengah, ujung jari tengah yang tangan kanan sampai ujung jari tengah yang tangan kiri, nah itulah panjangnya berapa, itu satu depa namanya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan apabila dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jadi sebenarnya dalam hadis ini teman-teman ya, menggambarkan tidak dalam arti jarak sebenarnya ya, tidak maksudnya seperti jengkal, depa dan hasta, itu tidak. Tetapi di sini untuk kiasan saja bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, maka justru Allah lebih mendekat kepada kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa kunci itu berada di tangan kita. Apabila kita memulai diri kita dengan ketaatan, maka Allah pun akan memberikan anugerah dan karunia-Nya tanpa batas. Apabila kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan lebih mendekat kepada kita. Dan apabila kita menjauh dari Allah, dalam artian kita jauh dari Allah, maka
Allah pun akan memanggil kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita mengerti bahwa Ia telah meletakkan kunci surga di tangan kita. Makanya Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku mereka akan memasuki surga kecuali orang-orang yang enggan. Wakilah dan dikatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa wahai Rasulullah orang yang enggan? Beliau menjawab, man ata'ani yadkhulunal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan yang bermaksiat kepadaku maka ialah orang-orang yang enggan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap tangan kita ada petunjuk jalan yang akan mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Oleh karena itu, apabila kita memenuhi janji Allah, ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kemudian ayat surah Muhammad ayat 7, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi hanya dengan modal iman sebenarnya Allah akan mengencangkan tali kendali kita, ya. Maka ketika kita ingin dekat kepada Allah, maka mendekatlah, ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka justru Allah jauh-jauh lebih mendekati kita dibanding kita mendekat kepada Allah, ya. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila hamba itu mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatiku dengan berlari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminta kita agar kita hadir di hadapan Allah 5 kali dalam sehari minimal, ya. Tetapi apakah Allah akan menolak kita jika kita ingin hadir di hadapan Allah kapan saja? Tentu saja tidak. Justru Allah akan membuka pintunya selebar-lebarnya. Kapan saja kita boleh berdiri di hadapan Allah, kapan saja kita ingin bertemu Allah, maka Allah akan selalu welcome. Jadi Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam adat kebiasaan kita, ketika kita ingin berjumpa dengan seorang katakanlah pejabat negara, maka kita harus terlebih dahulu meminta janji untuk bisa bertemu, dan ada kalanya permintaan kita ditolak, dan ada kalanya sih diterima, ya. Jika permintaan janji kita diterima, maka ia pun akan menentukan waktu, tempatnya kapan. Dan terkadang pejabat itu akan menanyakan terlebih dahulu, kamu ketemu saya mau ngapa? Apakah penting atau Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ia memiliki permisalan yang agung yang ada di langit dan di bumi, akan membuka pintunya lebar-lebar di hadapan hamba-hambanya yang beriman agar mereka dapat bertemu dengan Allah kapan saja dan di mana saja. Jadi siapakah yang menentukan waktu pertemuan dengan Allah? Tentu saja adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menentukan 5 waktu saja. Adapun selebihnya sepenuhnya ada di tangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memanfaatkan waktu-waktu sisa itu untuk bisa berdiri, bersimpuh, untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa merasakan betapa kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami lebih dekat daripadanya dari urat lehernya.